إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita berada di dalam salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, tentu itu akan menjadi penyesalan bagi kita nanti di hari kiamat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yudhkaru fihi ismullah la yadhkuruna fihi ismallah illa qamu an misli jifati himar." Tidaklah satu kaum yang bangun dari suatu majelis yang mana dari majelis tersebut mereka tidak mengingat nama Allah, melainkan mereka akan berdiri seperti bangkai keledai. Maka oleh karena itu, ketika kita berada di majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan disebut juga Rasulullah SAW, serta membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, maka kita bersyukur kepada Allah. Yang mudah-mudahan dengan sebab itu kita tidak dibangkitkan seperti bangkai keledai. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Insan. Kita masuk ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا
أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Artinya dan di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka. Dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabila. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, yaitu di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Rabb mereka memberi kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di ayat 23-nya. Allah mengabarkan tentang para penghuni surga serta berbagai kenikmatan abadi yang mereka dapatkan di sana. Dan juga dilimpahkan karunia yang agung kepada mereka. Allah mengatakan,
muttaki'ina fiha 'alal araik. Di dalam surga mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan. Ya. Pembahasan masalah ini telah diberikan pada surah As-Saffat. Dan disebutkan perbedaan pendapat tentang kata al-ittika. Apakah yang dimaksud itu berbaring, bersandar, atau duduk bersila, atau diam dalam keadaan duduk. Sedangkan al-araik berarti dipan yang diberi naungan. Ya, jadi nanti orang duduk bersandar, bersantai-santai di sebuah tempat, ya arikah. Kalau arikah yang kita buat kadang dari bambu, ya kan? Dan ini enggak. Ini terbuat dari bahan yang istimewa dan mewah. Dikasih naungan lagi. Diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sana, yaitu di surga, mereka tidak akan merasakan teriknya matahari. Tidak pula dingin yang menusuk. Kan keduanya tidak baik. Terlalu panas dan terlalu apa? Dingin. Tapi di surga itu rasanya apa? Sejuk. Sejuk di pandangan mata, sejuk dirasakan oleh tubuh, dan senang dirasakan oleh hati. Itu bayangkan tuh nikmatnya. Karena ada sesuatu, kita duduk di satu tempat yang sejuk, hati kadang panas. Ya enggak? Kenapa? Karena terlalu mahal tempat tersebut untuk kita bayar. Ya enggak? Kita masuk nih, kepengen duduk di tempat yang sejuk. Begitu lihat tiketnya, 500.000 satu orang. Mahal. Sedangkan uang yang kita bawa hanya 1 juta. Berarti kalau masuk berdua dengan istri, 1 juta. Sampai di dalam merasakan sejuknya saja, tapi panas di lambung karena tidak ada makanan. Ya enggak? Iya, belum tentu di dunia ini ada yang sejuk kemudian menyenangkan semuanya. Maka di surga mata yang melihat terasa sejuk, hati terasa senang, tubuh merasakan kenyamanan. Itulah kenyamanan di surga. Tidak ada terik matahari dan tidak ada dingin yang mencekam. Artinya mereka tidak merasakan panas yang menyengat dan dingin yang menusuk. Melainkan suhu di sana selalu seimbang dan mereka tidak menginginkan adanya perubahan saking nikmatnya. Wadaniyatan alaihim zilaluha, dan naungan didekatkan di atas mereka. Yang dimaksud ialah dahan-dahannya sangat dekat dengan mereka. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Artinya kapan saja dia hendak memetiknya, maka buahnya mendekat kepadanya dan menyodorkan diri dari atas dahan. Seakan dia benar-benar mendengar lagi taat. Jadi kalau sekarang kalau kita mau ambil buah mangga, untuk bapak-bapak yang berumur naik mangga bisa jatuh. Ya, di sana enggak perlu pakai gala. Begitu kita mau, dia datang mendekat, dipetik langsung dimakan. Tidak perlu dicuci, karena buahnya tidak memakai lilin untuk mengkilap. Ya, buahnya begitu nikmat. Qatadah berkata, tangan mereka tidak dihalangi oleh duri maupun jarak yang jauh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau makan durian, jangan katan yang di pohon. Yang sudah dipetik aja masih ada durinya. Ya kan? Mau dibelah harus pakai kaos tangan. Itu tidak perlu. Tidak perlu. Buahnya bermacam-macam. Satu pohon saja, kata Imam Tabari, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Tabari, itu pohon bidara, dia memiliki 20 warna, 20 wangi,
20 rasa. Itu baru pohon apa? Bidara. Tapi rasa di dunia tidak didapatkan di sana. Karena buah bidara di dunia rasanya sepat, kecut. Di sana tidak dirasakan itu. Makanya buah itu sangat nikmat dan lezat. Bayangkan buah-buah yang lain. Dan buah yang sering disebutkan berulang yaitu buah apa? Anggur. Buah anggur. Entah apa keistimewaan buah anggur itu. Sebagian ulama mengatakan buah anggur termasuk buah yang istimewa di jannah. Ya kan? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Di sini disebutkan hadaiqa itu udah umum, buah apa saja termasuk di dalamnya anggur. Tapi Allah sebutkan khusus wa a'naba dan anggur. Padahal anggur itu udah masuk dalam penyebutan hadaiqa. Tapi kenapa disebutkan ulang secara khusus? Karena ada keistimewaan buah ini. Anda mau merasakannya nanti? Tunggu episode kehidupan selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua istiqomah masuk surga. Ini bukan dongeng ya. Antum harus ingat, ini bukan dongeng atau cerita anak-anak kecil. Bukan. Ini kebenaran yang pasti akan terjadi. Cuman kita akan mengatakan insya Allah kita masuk surga. Tapi kepastian ini tidak ada diragukan lagi. Mungkin orang akan katakan, wah jauh kali, di mana kita bisa lihat? Tidak bisa dilihat memang. Apa arti jannah? Jannah itu kan diarti dalam bahasa kita apa? Surga, ya enggak? Jannah itu kalau diartikan dari huruf-huruf yang ada di dalamnya, buang dulu ta marbutohnya. Kan tulisnya al-jannatu. Sekarang kita ambil huruf jim dan nunnya. Huruf jimnya dan huruf nun itu didobelkan nunnya kan? Kata asalnya janana. Nah, dua nun berarti. Yang menunjukkan pada makna tersembunyi. Maka di dunia ini kalau ada kebun yang tidak ada pagarnya, itu tidak dinamakan jannah, tapi dikatakan bustan. Bustan umum. Bustan itu kebun juga. Tapi kebun yang dikelilingi pagar, yang buah-buahan di dalamnya tidak bisa dilihat orang dari luar, itu namanya apa? Jannah, karena tersembunyinya. Ini makna bahasa. Makanya jannah dalam makna istilah adalah suatu tempat yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah sendiri mengatakan la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Tidak terlihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak bisa dikhayalkan dengan hati. Maka sebagian orang kadang memikirkan, apa benar ada seperti itu? Kan gitu pikiran orang. Kita katakan pasti ada. Cuman kitanya masuk surga atau tidak, itu kita katakan insya Allah. Ya. Ini mengenai buahnya. Buahnya didekatkan. Mau petik tinggal datang aja tuh buah. Wa yutafu alaihim bi aniyati min fiddah wa akwab. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan juga akwab. Akwab itu bisa bermakna piala, bisa bermakna gelas-gelas juga. Kata dasarnya kubun, gelas. Jamannya akwab. Yakni mereka dikelilingi oleh pembantu-pembantu dengan membawa bejana makanan yang terbuat dari perak dan juga gelas-gelas minuman. Yang maksud di sini dayang dan para pembantu yang berada di surga. Ya. Lalu Allah katakan selanjutnya, wa qararira min fiddah, yang bening laksana kaca, yaitu kaca yang terbuat dari perak.
Coba antum cari tahu di mana kaca yang terbuat dari perak itu. Pernah lihat enggak? Ada kaca bahannya perak. Ya perak di dunia ini ya perak aja. Ya, atau jadi kristal lah gitu kan. Maka di sini disebutkan itu di qararir min fiddah, kristal, kaca dari apa? Perak. Dan itu hanya ada di jannah. Kata qararir yang pertama mansub di berbaris fathah oleh khabar kana. Ya, yaitu kanat qawarira, yakni kanat qawarir. Adapun kata qawarira kedua mansub baik karena badal maupun tamyiz untuk membedakan. Badal itu pengganti, penjelasan. Karena telah dijelaskan oleh Allah qararira min fiddah. Jadi yang kedua ini sebagai penjelas saja. Kan disebutkan kanat qawarir. Kanat qawarira. Yang mana akwab itu, gelas-gelas itu terbuat dari kristal. Atau qawarir kembali kepada makna asal qarurah. Kaca. Kaca artinya. Nah, Allah jelaskan kaca dari apa? Qararira min fiddah. Kaca dari perak. Mungkin di dunia ini kita belum pernah lihat tuh kaca dari perak. Belum pernah lihat. Mau lihat enggak? Nanti insya Allah. Tenang. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk masuk surga. Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan lainnya mengatakan, yakni putih perak dalam kejernihan kaca. Putih perak dalam kejernihan kaca. Gimana ya bentuknya? Putih perak itu dalam kejernihan kaca. Maka tidak bisa dikhayalkan isi surga itu. Gimana bentuk putih perak dalam kejernihan kaca? Kita tidak bisa khayalkan. Yang ada adalah bisa diimani. Disebutkan oleh ulama yang lain, dan qawarir itu tidak terbuat kecuali dari kaca. Dengan demikian gelas-gelas ini terbuat dari perak, sehingga dengan demikian isi yang ada di dalamnya akan tampak dari bagian luarnya. Gelasnya terbuat dari perak, isinya kelihatan dari luar. Seperti hadis tentang bidadari. Bidadari itu beningkan betisnya. Bening sekali betisnya. Sehingga sumsumnya itu terlihat dari 70 gaun yang dia pakai. Keindahan kebeningannya itu, dia pakai dulu 70 gaun nih. Ya, tanpa dia angkat gaunnya, terlihat dari 70 gaun itu keindahan dan kebeningan betisnya. Kalau antum khayalkan, kaca berarti. Kelihatan urat-uratnya begitu? Enggak seperti khayalan kita. Di sana baru ketahuan bagaimana keindahannya. Maka di sini disebutkan gelasnya terbuat dari perak, isi daripada gelas itu kelihatan dari luar, saking beningnya. Lalu Allah katakan qaddaruha taqdira. Yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak mereka. Diukur sesuai dengan tingkat kekenyangan mereka. Tidak lebih, tidak juga kurang. Namun ia disiapkan sesuai dengan rasa kenyang peminumnya. Ya. Kita kalau di dunia ini mau pesan jeruk mangga, ya, harga 10.000 kan gelasnya disiapkan segini harganya. Tidak usah mangga deh, kita pergi minum kopi di Starbucks misalnya. Apalah namanya itu kan. Kan ada gelas setinggi ini, ada setinggi ini. Sesuai dengan pesanan kita, kalau diberikan gelas setinggi ini, bisa jebol.
lambung kita, terlalu banyak. Itu di dunia kita inginkan, kita pesan dari Yesus. Di sana kita baru inginkan saja udah ditahu seukuran apa gelas itu. Kita tentukan sendiri. Dan ketentuan itu pas sesuai dengan kondisi kenikmatan yang dirasakan oleh tubuh kita. Ini mengenai ukurannya. Wa qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Di sana ada jahe enggak? Ada. Masya Allah. Maksudnya mereka yaitu orang-orang yang berbuat baik juga akan diberi minum dengan gelas-gelas ini. Yakni segelas minuman. Kana mizajuha zanjabila. Yang campurannya adalah jahe. Bahasa Arab jahe apa? Zanjabil. Zanjabil. Nanti yang mau buka usaha minuman jahe di pinggir jalan, tulis minuman zanjabil. Orang baca, ini kayak minuman dari Arab. Dan enggak, ini minuman dari Indonesia. Bahasa apa? Arab. Jahe zanjabil itu. Cuma di sana jahenya tidak sama dengan rasa di dunia. Ya. Tentu rasanya lebih nikmat. Terkadang mereka ini diberi minuman yang dicampur dengan kafur yang dingin yang sudah dibahas sebelumnya. Dan pada saat lain diberi minuman yang bercampur dengan jahe yang hangat. Agar ada keseimbangan bagi mereka. Terkadang minuman dingin dan terkadang minuman hangat. Allah berfirman, "Ainam fiha tusamma saljabila." Jadi campurannya ini adalah mata air, sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Yaitu jahe ini merupakan sebuah mata air di surga yang bernama salsabil. Jadi kalau mau minum jahe itu tidak perlu lagi di blender. Nggak perlu. Anda mau rasa apa, langsung tercampur di dalam sungai mata air jahe tadi. Ternyata ada mata air juga dari apa? Jahe. Yaitu zanjabil. Jahe ini merupakan sebuah mata air di surga yang bernama salsabil. Ikrimah berkata, ia adalah salah satu nama sumber mata air di surga. Adapun Mujahid mengatakan disebut demikian karena alirannya yang lembut dan tajam. Lembut, tajam. Gimana ya? Ya, itu keadaan di jannah. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Masih berkaitan dengan nikmat surga. Dan mereka dikelilingi oleh para pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka itu mutiara yang bertaburan. Itu pelayannya. Gak bau ketek. Ya. Gak ada yang tua. Muda terus. Selamanya dia akan muda. Dan tidak ada yang membangkang kepada penghuni surga. Kalau pembantu di dunia kadang dia membangkang. Bi, tolong sapu halaman depan ya. Tidak halaman belakang saja Pak, gitu kan? Itu pembantu di dunia. Ya. Disuruh halaman depan, malah minta halaman belakang. Apa alasannya? Gaji kurang Pak. Ya kan? Begitu dikasih gaji 5 juta sebulan, tetangga hanya gaji 500.000. Bi, tolong sapu halaman depan ya. Kenapa? Nanya lagi dia. Itu menunjukkan masih ada sifat bangkangnya. Di sana enggak.
Ini pelayan-pelayan yang taat dan setia kepada tuannya. Tidak akan pernah tua. Maksudnya pelayan-pelayan muda itu mengelilingi para penghuni surga dalam rangka melayani mereka. Mukhalladun, yakni selalu dalam satu keadaan. Muda selamanya dan tidak akan mengalami perubahan. Umur mereka tidak akan bertambah dari umur mereka itu. Selalu segitu. Ya enggak? Sekarang kita lihat diri kita ini. Pada awal kita buka kajian ini pertama kali, saya ingat umur saya itu masih 28 kalau 28 kalau salah. Umur saya waktu itu atau 29. Sekarang 38. Iya kan? Iya 2023 ini. Dari awal kita kajian di rumah Pak Mayor waktu itu. Sampai pindah ke sini. Dan udah kelihatan perubahannya. Dulu masih muda, masih gesit naik motor. Sekarang lihat speedometer 100 km per jam, udah kayak bapak-bapak udah tua aja saya ini. Karena kita punya perubahan fisik di dunia, di sana enggak. Itu pembantunya. Pembantunya enggak bertambah umurnya. Ya. Tidak akan bertambah. Maka Allah katakan mukhalladun. Di antara maknanya adalah tetap pada satu keadaan. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka itu mutiara yang bertebaran. Artinya jika kamu melihat ketersabaran mereka dalam memberikan pelayanan kepada majikan mereka dan jumlahnya yang cukup banyak serta kecerahan wajah mereka serta indahnya warna diri mereka juga pakaian dan perhiasan mereka, pasti kamu mengira bahwa mereka itu adalah mutiara yang bertaburan. Masya Allah. Pembantu yang luar biasa. Sungguh tak ada penyerupaan yang lebih indah dari ini. Dan tidak pula pemandangan yang lebih indah dari mutiara yang bertaburan di tempat yang sangat indah pula. Di mana tempat yang sangat indah itu? Surga. Itu para pelayannya. Gimana dengan majikannya? Masya Allah. Penghuni surganya. Kalau di dunia bisa aja terbalik. Pembantunya ganteng, pemilik rumah, orang miskin yang dikasih duit. Paham kan? Wajah miskin dikasih duit. Paham gak wajah miskin dikasih duit? Pembantunya lebih ganteng daripada majikan. Itu di dunia. Di sana enggak. Tentu yang menghuni surga itu lebih bagus rupanya daripada rupa wildan tadi. Wa idza ra'aita, kalimat ini, dan jika kamu melihat, yakni jika kamu menyaksikan hai Muhammad, sama di sini artinya di sana. Karena tulisan ini ada dua bacaan, summa dan sama. Kalau dibaca summa artinya kemudian. Kalau dia baca sama artinya di sana. Di sana di sini di mana? Di surga. Di surga dengan segala kenikmatan, keluasan, ketinggian serta semua kebahagiaan dan kegembiraan yang ada di dalamnya. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Yakni kerajaan milik Allah di sana sangat agung. Dan kekuasaannya pun sangat megah. Ya. Jadi maksud kerajaan besar di sini adalah kekuasaan siapa? Allah.
Dan telah ditegaskan di dalam hadis sahih bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penghuni neraka yang paling terakhir keluar. Dan juga kepada penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kata Allah, sesungguhnya kamu akan memperoleh kenikmatan seperti dunia bahkan 10 kali lipatnya. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat dan riwayat Imam Muslim. Orang yang terakhir kali keluar dari neraka di antara maknanya yang terakhir kali selamat ketika melewati sirat. Karena sirat itu dibentangkan di atas neraka. Sirat itu dibentangkan di atas neraka. Kata para ulama salaf, sifatnya lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Lebih gelap dari malam, yang gelap gulita, lebih licin dari batu berlumut. Antum bisa lewatin gak itu? Iya, tidak sanggup kecuali kita kumpulkan bahannya di dunia ini untuk melewatinya. Sekarang kalau ada jembatan sebesar tembok ini, tiang ini, ukurannya mungkin ada 50 cm ya, atau 40 cm itu lebarnya. Dibentangkan dari Gunung Pangrango ke Gunung Salak. Tidak ada tali yang dipegang. Antum bisa nggak lewatin jalan? Jangan digelapkan deh malamnya. Siang hari gitu. Sulit untuk melewatinya. Dan takut kita lewat. Dari Pangrango ke Gunung Salak. Itu tidak seberapa jauhnya. Jauh antara ujung sirat ke tempat keselamatan itu. Sehari perjalanan seperti 1000 tahun di dunia. Baru sehari jalan. Apa sehari kita berjalan di sana? Belum tentu. Kecuali mereka yang bagus amalnya, yang berangkat sekejap mata. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kilat, ada yang secepat lari kuda. Dan seterusnya. Dan ada yang terakhir kali selamat, bawa cahaya sebesar jempol kaki, kadang mati, kadang hidup. Jatuh bangun dia di atas sirat, dan dia tubuhnya habis karena sengatan api dari bawah, terbakar dia karena sengatan api itu. Maka ketika di ujung jalan, di ujung sirat, dia katakan, berbalik dia ke neraka, dia katakan kepada neraka, Tabarakalladzi najjani minki, hei neraka, maha suci Allah yang menyelamatkan aku darimu. Ya, dia telah menyelamatkan aku darimu dan memberikan aku karunia yang dia tidak berikan kepada selain aku. Saking nikmatnya selamat dari neraka, dia kira dia sendiri yang selamat. Sampai dia katakan, Allah berikan aku kenikmatan, kemuliaan di atas kemuliaan seluruh manusia. Baru selamat dari ini neraka. Allah tumbuhkan pohon. Ya, pohon pertama berisikan air dan naungan. Ini belum ke surga ini. Baru jalan kemana? Ke surga. Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku pohon itu dan aku ingin meminum airnya. Singkat cerita diberikanlah itu dan dia berjanji kepada Allah tidak akan minta lagi. Kemudian tumbuh pohon kedua, dia minta lagi sampai Allah katakan, bukankah kau telah berjanji tidak akan minta lagi? Dan Allah tahu orang ini tidak akan tahan lihat keindahan surga. Dan sudah tidak ada lagi janji yang ditunaikan di sana. Kenapa? Karena tidak ada pembebanan syariat di sana. Maka ditumbuhkan pohon kedua, dia berada di situ. Pohon ketiga yang lebih dekat itu surga. Minta lagi dia. Sampai dia katakan, sampai Allah katakan, bukankah engkau tidak akan minta lagi? Kata dia, tinggal sekali ini ya Allah. Aku tak akan minta lagi. Aku bersumpah demi engkau. Sumpah lagi dia waktu itu. Begitu dia mendekat, dalam riwayat yang lain disuruh oleh Allah, silakan masuk surga. Dia tengok, sudah penuh surga ya Allah, tidak ada tempat bagiku. Sampai dia katakan begitu. Kemudian diperlihatkan pintu surga yang antara daun pintu dengan pintu daun yang lainnya, kalau ditempuh perjalanan kurang lebih 40.000 tahun perjalanan. Untuk dari sana ke sini, kata Nabi. Pintu daunnya. Lalu Allah tawarkan kepadanya, nikmat dunia seisinya 10 kali lipat. Ada yang Allah berikan kepadanya
kerajaan termegah di dunia 5 kali lipat. Allah tanya, sudah ridhokah kamu dengan kerajaan 5 kali lipat? Kerajaan dunia yang paling megah ini? Kata hamba tersebut, iya. Kalau begitu ku tambah lagi 10 kali lipat. Itu yang terakhir kali masuk. Gimana yang masuk surga Firdaus? Hah? Yang masuk surga Naim, yang tinggi tempatnya. Semoga Allah mengaruniai kita untuk masukinya. Tahu antum tambahan nikmat di surga selain melihat wajah Allah? Yaitu dipertemukan dengan keluarga kita. Tentu keluarga kita yang sama-sama benar akidahnya. Maka sekarang ini yang paling penting bagi kita bukan menanyakan anak pulang sekolah nilai kamu berapa. Itu sudah tidak zaman lagi. Karena sekarang orang buta huruf tidak pernah naik kelas 5 kali. Lebih kaya daripada orang yang juara Olimpiade IPA. Ya enggak? Yang ditanyakan oleh kita sekarang kepada anak-anak kita, sejauh mana dia mengenal Tuhannya, bagaimana akhlaknya. Kalau dia pulang, nilai saya cuma 2, bagus. Daripada Abi dulu nilainya 1. Ya kan? Nilai kamu 5, Abi dulu 3 kok. Supaya apa? Supaya kita bisa mendidik dia, supaya tidak stres dia itu. Supaya dididik untuk menjadi anak yang bersama kita di mana? Di jannah. Maka Allah katakan dalam surat Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan diikuti anak cucunya dalam keimanan, kami akan ikut sertakan mereka bersama mereka di jannah. Kami tidak akan pernah mengabaikan satu kebaikan pun yang mereka perbuat. Ingat ya, dibersamakan di sini permanen, bukan ketemu kadang-kadang. Karena di surga ada orang yang ditemui kadang-kadang. Tidak bertemu secara permanen dalam satu tempat. Artinya tingkat surga yang bawah bisa bertemu dengan yang atas. Dalam satu waktu. Tapi untuk anak, ayah, istri dan juga kakek-kakeknya yang soleh dan solehat, mereka akan disatukan secara permanen. Maka kata Ibnu Abbas tentang ayat tadi, Allah mengangkat keturunan-keturunan mereka dari derajat yang rendah ke atas mengikuti ayah mereka. Karena sama-sama memiliki pokok keimanan. Itu yang kita perjuangkan di dunia ini. Bagaimana anak-anak kita bisa memiliki keimanan seperti kita. Demikian juga istri juga akan ikut suaminya. Tapi istri zaman sekarang sulit Pak Ustadz masuk surga. Kenapa sih? Karena cemburunya cemburu buta Pak Ustadz. Gak juga, cemburu itu bukan berarti dia durhaka. Enggak. Yang gak boleh itu banyak mengeluh, itu yang berbahaya. Ingat ya, ini 2 hal yang berbeda. Istri yang banyak mengeluh dengan istri pencemburu, itu 2 hal yang berbeda. Kalau dia cemburu, apalagi antum sudah nikah lagi, wajar. Ya, memang itu sifat dia. Bukan itu yang menyebabkan wanita tidak masuk surga. Yang menyebabkan wanita tidak masuk surga karena kufur nikmat yang diberikan suaminya. Berbeda nggak 2 hal itu? Berbeda. Berbeda. Makanya disebutkan wanita-wanita salehah akan bersama suaminya di jannah. Kata Allah dalam surah Az-Zukhruf. Ayat berapa ini? Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai ketika datang hari kiamat, mereka akan bermusuhan. Kapan bermusuhannya? Di hari kiamat.
ayat 67 ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Sebutkan al-akhillau, kata Ibnu Abbas, hubungan cinta kasih akan berbuah permusuhan kecuali cinta karena Allah dalam dasar ketakwaan. Lalu Allah katakan, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Hai hambaku, kata Allah, tidak ada rasa takut atas kalian hari ini dan tidak bersedih hati. Waktu Allah memanggil begini, orang kafir pun dengar. Oh, kita dipanggil nih, kata orang kafir. Mungkin kita juga nih tidak akan rasa takut dan sedih nih. Begitu Allah sebutkan lanjutannya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, putus asalah orang kafir. Yang dipanggil ini adalah orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka muslim. Lanjutannya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silakan kalian masuk surga, kalian bersama pasangan kalian. Bisa nggak ketemu sama pasangannya? Bisa. Dalam keadaan tuhbarun, tuhbarun itu ada maknanya tun'amun, ada dimaknai tukramun, dimuliakan, digembirakan, diberi nikmat. Itu keadaan mereka. Itulah tempat kembali orang-orang yang bersama keluarganya. Ini tambahan nikmat. Disebutkan oleh ahli tafsir di dalam tafsir, misalnya tafsir Tabari, tujuan Allah memasukkan keluarganya bersama mereka untuk apa? Agar sejuk hati dan pandangan mereka. Maka kita cerewet kepada anak-anak kita itu bukan karena kita benci, tapi agar kita ketemu di sana. Bayangkan berpisah dengan anak, istri karena datangnya maut, beratusan tahun berbeda tempat di alam barzakh. Tiba-tiba karena punya kesamaan iman dan amal atau kesamaan pondasi agama, berbeda derajat amal, diketemukan juga oleh Allah. Ya kan? Coba antum bayangkan. Antum punya anak hafal Quran berapa juz? 15 juz. Atau ada yang 30 juz hafal Quran. Ya antum juz 30 aja tidak selesai-selesai. Secara ukuran derajat tinggian siapa? Anak. Maka dalam riwayat Ibnu Majah ada bapak-bapak ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ditanya oleh hamba ini. Ya Allah, dari mana derajat ini sedangkan aku beramal tidak sampai ke sini? Kata Allah, ini sebab istighfar anakmu yang soleh. Nah, bisa berarti anak bisa mengangkat bapak, orang tua juga bisa mengangkat anak-anaknya. Ini jannah. Sana penuh dengan kenikmatan. Baik, lanjut. Alaiha siyabun, aliyahum siyabun sundusin khudrun wa istabraq. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Yakni pakaian para penghuni surga di surga adalah sutra. Yang diantaranya adalah sundus yang merupakan sutra dengan standar kualitas tinggi. Seperti Kimson dan yang semisalnya yang melekat pada badan pakaian dalam mereka. Ada juga istabrak, di dalamnya terdapat kilauan dan kilatan, dan itu merupakan pakaian luar. Jadi sundus pakaian dalamnya, istabrak pakaian luarnya. Sebagaimana lazimnya pakaian yang ada. Kadang kita kan pakai nih, ini baju luar, ini baju dalam. Di surga dua-duanya sutra. Dua-duanya apa? Sutra. Yang mana di dunia ini diharamkan bagi laki-laki memakai apa? Sutra. Wa hullu asawira min fiddah. Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan demikianlah sifat orang-orang yang berbuat baik. Adapun orang yang mendekatkan diri, orang-orang yang mendekatkan diri adalah sebagaimana firman Allah,
yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutra. Ingat ya. Ini dua ayat yang berbeda nikmatnya. Di dalam suratul Hajj dan juga surat Fatir, Allah menyebutkan mereka diberikan gelang, diberikan perhiasan dari emas. Yang di dalam surat Al-Insan ini diberikan perhiasan gelang dari perak. Apa perbedaannya? Apa yang berbeda di antara mereka ini? Di sini diterjemahkan orang yang mendekatkan diri. Sebenarnya bukan pemahaman kita mendekatkan diri biasa di sini, bukan. Tapi derajatnya sabiqun as-sabiqun. Mereka yang nanti masuk surga tidak dihisab, tidak diazab. Gelangnya dari emas. Yang mendapat gelang dari perak itu dihisab, hanya ditanya dosanya. Dia ngaku saya berdosa ini, saya berdosa itu di hadapan Allah ketika Allah tanya. Tapi dia selamat. Dan proses hisabnya dirahasiakan oleh Allah. Maka mereka inilah yang disebut dengan orang yang berbuat kebajikan. Istilah buat mereka ini disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 30 atau 31. Sekitar ayat itu. Mereka dijuluki dengan muqtasid. Muqtasid itu orang-orangnya di dunia ini bukan berarti dia suci dari dosa, enggak. Dosa tetap lewat bersama mereka, tapi istighfar dan berbuat baik tetap selalu mereka laksanakan. Sehingga dosa-dosa itu terhapus oleh istighfar atau berbuat baik. Mereka rajin melaksanakan kewajiban, tapi banyak yang sunnah mereka lalaikan. Maka dinamakan muqtasid. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan takut memakan yang haram. Tapi kadang yang makruh mereka lakukan. Atau hal-hal yang lalai. Tapi tidak haram. Ada kan hal yang melalaikan tidak haram. Seperti bapak-bapak masih main game ular tangga. Ada kan? Atau anak-anak umur 50 tahun masih main game. Tapi bukan judi ya, bukan yang haram. Tapi dia tidak jatuh pada perbuatan haram. Kalaupun salah dia bertaubat. Ini namanya ashabul yamin dalam julukan akhiratnya. Dunianya muqtasid. Di akhirat ashabul yamin. Yaitu ketika lembaran-lembaran itu terbang. Ada yang lembaran itu jatuh di tangan kanannya. Ada di tangan kirinya. Ini yang mendapatkan gelang dari perak tadi. Yang mendapatkan gelang dari emas, mereka yang di dunia ini semua kebaikan yang ditahunya dia lakukan, semua keburukan mau haram mau makruh mereka tinggalkan. Maka disebut sabiqun as-sabiqun, semangat mereka berbuat baik. Sehingga nanti di akhirat mereka tidak dihisab dan tidak diazab. Maka pakaiannya emas, bukan perak. Itu perbedaannya. Kemudian setelah Allah menyebutkan hiasan luar berupa sutra dan juga perhiasan, maka selanjutnya dia pun berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Rabb mereka memberi kepada mereka minuman yang bersih, yaitu dibersihkan hati mereka dari sifat hasad, dengki, menyakiti orang lain dan dari seluruh sifat tercela. Jadi minuman itu membersihkan di luar, di dalam. Gitu. Airnya bersih. Bukan sekedar bersih diminum, tapi selalu membersihkan hati. Ada di dunia air yang membersihkan hati. Mungkin ada kalau diminum dengan keikhlasan, air Zam-Zam. Ya kan? Yang bisa membersihkan dari penyakit, ya air Zam-Zam. Tentu atas izin Allah. Sekarang air di keran kita, jangankan membersihkan dosa.
membersihkan batu ginjal aja tidak mampu. Minum air apa? Air kotor. Menurut sebagian orang. Walaupun pada hakikatnya air itu semuanya baik. Semuanya apa? Baik. Buktinya orang-orang dulu yang hidup di sawah yang minum air bekas telapak sapi, telapak kerbau, hidupnya lebih lama daripada orang-orang kota yang minum merek apalah gitu kan. Merek Aqua, merek apa diminum. Ya enggak. Tapi di jannah airnya istimewa, lebih istimewa daripada air dunia. Tidak hanya membersihkan yang terlihat ini, tapi hati di dalam ikut bersih. Ya. Saking bersihnya air itu. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, diterima. Maksudnya dikatakan kepada mereka bahwasan yang demikian merupakan penghormatan bagi mereka sekaligus sebagai bentuk kebaikan untuk mereka. Ini kehormatan buat orang-orang di jannah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi di surga itu mereka makan dan minum. Dan makan dan minum di surga itu, kalau diberikan kepada penduduk neraka, mereka akan kenyang dan mereka tidak akan haus dan dahaga di neraka. Bayangkan, panasnya neraka berapa? 69 bagian dari panas api bumi. Karena satu panas di bumi ini, tadinya 70 bagian, satu dari 70 bagian panasnya neraka. Dan api di bumi ini pernah ditawarkan untuk masuk neraka. Enggak mau dia. Enggak mau lagi dia bergabung dengan siapa? Neraka. Dia sudah move on. Saking panas ya Pak? Neraka. Nah, penduduk neraka itu kalau mereka mendapatkan seteguk air dari surga, maka akan hilang dahaga mereka di neraka. Saking nikmatnya Pak? Air di surga itu. Demikian juga makanan yang di surga. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul A'raf. Nanti penduduk neraka itu minta ke atas. Minta apa? Makanan dan minuman. Surat Al-A'raf ayat 50. Ayat berapa? 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga. Berarti masih bisa berbicara enggak antara penduduk surga dan neraka? Bisa apa tidak? Bisa. Kata penduduk neraka, tolong tuangkan kepada kami air dari surga dan makanan yang direzekikan oleh Allah kepada kalian. Masya Allah. Mereka minta apa nih? Air minum dan makanan dari surga. Dijawab oleh penduduk surga, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi siapa? Orang-orang kafir. Makanya bagi orang yang beriman Allah katakan yuhallawna fiha, dihalalkan bagi mereka. Bagi siapa? Penduduk surga. Bagi penduduk neraka diharamkan. Karena di neraka mereka hanya temukan makanan buah zakum. Minumannya air panas dan darah yang mendidih. Busuk dan bau. Itu yang dirasakan oleh penghuni neraka. Mereka ingin makan dan minum yang sedap. Walaupun sekali. Walaupun sesaat. Tapi tidak mereka dapatkan. Kenapa? Terlalu berharga seteguk air untuk orang yang busuk hatinya kepada Allah.
Itu orang-orang kafir. Ya. Maka aneh di zaman sekarang ada orang katakan semua agama sama. Aneh. Oh, nanti di surga tidak sama kok. Mereka tidak mendapat makanan yang layak. Lihat, Allah sebutkan itu sebagai balasan bagi mereka dan juga sebagai ucapan terima kasih atas usaha mereka. Wa kana sa'yukum mashkura, di antara maknanya, dan usahamu adalah disyukuri, yakni Allah akan membalas usaha kalian yang sedikit dengan balasan yang banyak. Saya selalu ulang-ulang, Allah membalas dosa atau membalas keburukan kita dengan sifat keadilan. Tapi Allah membalas kebaikan kita dengan sifat ihsan. Kebaikan dan karunia. Apa perbedaannya? Keadilan bisa saja satu dosa dibalas dengan dengan balasan yang serupa. Tapi kebaikan, satu kebaikan bisa dilipat 10, bisa 700 kali lipat. Bahkan pada lipatan yang tidak ternilai banyaknya. Ya. Tidak terhitung banyaknya. Itu kebaikan. Kemudian ayat selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa selesai hari ini. Surat Al-Insan. Lalu Allah mengatakan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad. Dengan berangsur-ansur. Allah berfirman memberikan karunia bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa diturunkan Al-Quranul Azim secara tanzila. Berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Yakni sebagaimana aku telah memuliakanmu dengan apa yang telah aku turunkan kepadamu, maka bersabarlah atas ketetapan serta ketentuannya. Dan ketahuilah bahwa Allah akan mengurusmu dengan sebaik-baiknya. Ketentuan Allah bisa berupa takdir, tapi di sini ketentuan berupa syariat. Di sini disuruh bersabar di atas apa? Syariat. Kenapa? Kenapa Rasulullah disuruh sabar ketika menerima syariat? Jawabannya karena ketika seorang berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan, dia siapkan kesabaran karena di balik itu ada ujian. Ada ujian. Semua ada ujian. Ya, jangankan para rasul, kita yang hidup di akhir zaman ini, ketika mendapatkan percikan hidayah dari Allah yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul, kita juga dapat ujian. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ujian beliau lebih berat daripada semuanya. Maka bersabarlah atas ketetapan serta ketentuan Allah itu. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa atau orang kafir di antara mereka. Karena di antara bentuk tidak sabar adalah mudah terpengaruh dengan ajakan yang bersifat duniawi. Iya enggak? Ya. Kenapa antum tidak mau lagi isi kajian tauhid? Nah, enak, nanti follower saya pada lari nanti. Itu kan tawaran dunia. Takut kehilangan apa? Followers. Apalagi seperti YouTube. Ada apa namanya itu? Subscribe. Itu takut sekali tidak di-subscribe oleh orang. Sehingga kenapa ente tidak dakwah tauhid? Nanti tidak ada lagi yang mau subscribe saya gitu. Saya aja yang follow orang, tidak pernah di follow back. Takut sekali dia dengan itu.
Ini namanya mentaati keinginan orang berdosa dan mentaati orang kafir. Nabi dilarang untuk itu. Karena akan ada dai-dai yang mentaati orang berdosa. Contoh, ada ustadz. Dia pernah mengatakan cari makan dengan musik itu haram. Karena waktu itu dia belum bertemu dengan artis. Begitu ketemu dengan para artis dan followers dia akan bertambah, maka berbalik arahlah dia. Dia akhirnya menjadi penyanyinya dengan menggunakan piano. Kenapa? Karena tidak sabar dengan apa? Ajakan orang berdosa. Ini orang-orang berdosa ini mau memanfaatkan para ustadz dan para dai untuk membenarkan perbuatan dosa mereka. Atau mentaati keinginan orang kafir untuk mengakui semua agama sama. Itu mengikuti keinginan siapa? Orang kafir. Siapa yang mampu bersabar seperti ini, siap ditinggalkan oleh orang. Siap tidak diikuti oleh orang banyak. Tapi ingat, Nabi SAW meskipun di awal dakwah beliau seperti itu, tapi dengan izin Allah dia memiliki banyak followers. Meskipun dia tidak punya akun Twitter. Banyak pengikutnya. Siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, jangan kamu taati orang kafir itu. Karena pasti Allah muliakan kamu. Akan tetapi, janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang berdosa dan orang-orang kafir di antara mereka. Maksudnya janganlah kamu menuruti orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau mereka hendak menghalang-halangi kamu untuk menyampaikan apa yang telah dia turunkan kepadamu. Akan tetapi hendaklah kamu tetap menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan bertawakkallah kepada Allah. Sungguh dia akan melindungi kamu dari manusia. Dengan demikian kata asim berarti orang-orang fajir. Orang-orang berbuat dosa. Sedangkan kafur berarti mereka yang hatinya kafir. Di antara yang bisa menenangkan apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Yakni permulaan dan akhir siang. Permulaan siang dan akhir siang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah pada bagian yang panjang di malam hari. Yang demikian itu sama sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini yang meringankan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang begitu berat ujiannya. Di antaranya selalu mengingat Allah. Coba antum pikirkan, ya. Kita di rumah baru jadi suami, belum jadi dai. Antum tuh di rumah jadi apa? Suami. Bukan imam sholat juga. Baru jadi apa tadi? Suami dan pencari nafkah yang akan beri nafkah kepada anak dan istrinya. Betapa repotnya hidup. Belum lagi di kantor dimarahi bos, di rumah istri muka masam, habislah dunia ini. Yang dunia yang luas seperti selebar daun kelor akhirnya. Nabi, dia seorang imam, seorang qadi, seorang hakim, seorang imam sholat, seorang pimpinan perang, suami dari istri-istrinya, pendidik untuk anak dan umatnya, murabbi untuk manusia, dan lain sebagainya dari sifat manusiawi beliau, ya, dan sifat pendirian beliau, semua itu beliau miliki. Tugas itu beliau emban. Berat atau tidak? Berat.
Tapi kan keluarga Nabi enak-enak saja hidupnya adem. Nah, siapa? Istri Nabi juga kadang seperti istri kita. Sampai Nabi SAW pernah berbicara kepada istrinya, yaitu Aisyah, Ja'a syaitanuha. Setannya sudah datang nih. Sampai Nabi mengucapkan kalimat seperti itu. Artinya ada kesalahan dari istri-istri beliau sebagai ujian. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditawarkan oleh Allah, panggil istrimu. Kalau mereka kepengen hidup kemewahan dunia, sini kuceraikan kalian semuanya. Ada masalah nggak di situ? Ada masalah. Ujian nggak? Ujian. Semua ujian dihadapi oleh beliau SAW. Baik dari luar maupun dalam keluarganya. Tapi apa yang meringankan dan menolong beliau? Beliau suka mengingat Allah, sholat malam, banyak bertobat. Kan Nabi bertobat berapa kali sehari? 70 sampai 100 kali. Maka kalau ada masalah dengan istri, segera pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk meniadakan suara bisingan itu. Dan pergi minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena khawatir karena dosa kita. Ya. Nabi menganjurkan demikian. Kalau di luar ada fitnah, kembali ke rumah. Kalau di rumah tidak tenang juga, ya ke masjid. Jangan keluar lagi. Kemana? Ke masjid. Nabi SAW beliau selalu disuruh oleh Allah untuk apa? Berzikir dan melaksanakan sholat malam. Karena itu menenangkan jiwa. Pada ayat selanjutnya Allah Jalla wa'ala mengatakan, seraya menolak orang kafir dan yang serupa dengan mereka dalam mencintai serta mengejar dunia. Dan meninggalkan kehidupan akhirat jauh di belakang mereka. Kata Allah, inna haula'i, sesungguhnya orang-orang kafir itu menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan pada hari yang berat, yakni hari kiamat. Ya, itu pada hari kiamat. Biasa ya, orang yang cinta kepada akhirat itu selalu mengambil kesempatan agar dia mendapatkan akhirat yang baik. Tapi mereka ini tidak. Mereka menggunakan akhirat untuk mendapatkan dunia. Seperti siapa? Yahudi. Kalau dalam kubu orang Islam, para ustadz proyektor bangkai. Tahu kan proyek bangkai? Ya. Menunggu kematian ada proyek, begitu maksudnya. Tahlilan sekian hari, sekian bayarnya. Sekian malam, sekian bayar. Itu kan proyek namanya. Bahkan sholat jenazahnya dibayar. Dan itu membuat nikmat juga dakwah kita di perumahan-perumahan ini. Alhamdulillah mereka sudah mulai percaya kepada kita untuk mengurus jenazah. Kenapa? Karena ketika dikasih fulus pada saat sholat jenazah kita tolak. Kenapa? Karena kalau kita terima itu haram hukumnya. Kenapa haram? Karena ibadah sholat jenazah itu ibadah yang tidak muta'addi. Apa muta'addi? Tidak ada manfaat ilmu yang diberikan kepada orang yang sholat atau disolati. Tapi manfaat pahala yang kita dapat. Beda dengan mengajar ilmu. Mengajar tajwid misalnya. Ba. Antum kan ikut begitu. Itu masih boleh menerima upah. Sama dengan pengajar di pondok pesantren. Tapi kalau mengajarnya cuma baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu pulang dibayar. Gak boleh. Kenapa? Karena bacaan saja tidak ada manfaat ilmu yang didapati orang. Berarti ibadah ini tidak muta'addi. Baca Quran. Demikianlah sholat jenazah tadi. Sebagian orang menggunakan dunia untuk apa? Akhirat untuk apa? Urusan dunia. Coba orang-orang yang rakus kepada akhirat ketika dia pergi umroh, dia akan gunakan kesempatan itu untuk banyak meminta apa? Akhirat. Kesempatan nih tempat dikabulkan doa, tempat mustajab. Kalau cuma sekedar minta, ya Allah berikan aku motor Ducati 1000 cc. Murah.
Ya kan? Minta jannah. Ya Allah, masukkan aku ke surga bersama istriku, anak-anakku, orang tuaku. Kalau kami berbuat dosa, ampuni kami semuanya. Itu kerakusan hati orang kepada akhirat. Kalau orang yang cinta dunia, misal dia artis, ya Allah, karirku baru sekian, followersku baru 200.000, tambah lagi 2 juta ya Allah. Amalan yang begitu besar kesempatan untuk meminta jannah, malah dia minta dunia. Di sana itu tempat mustajab doa. Coba antum sekali-kali buktikan bahwa di sana mustajab doa. Allah akan kabulkan doa kita. Maka di saat itulah kita berminta agar kita dimasukkan kemana? Ke surga. Dengan banyaknya dosa yang kita lakukan ini, kita masih bisa berharap. Saya punya pengalaman. Ini doa saja. Saya pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah saya imam di Masjidil Haram. Betul saya jadi imam di Masjidil Haram. Tapi sholat masbuk untuk jamaah umroh saya. Kan di Masjidil Haram juga saya jadi imam. Ya enggak? Dikabulkan oleh Allah. Waktu itu saya lagi bawa jamaah 60 orang. Kami masuk setelah Isya. Tentu maghrib belum sholat. Sholat jamaah kosornya, ana jadi imamnya. Kan di Masjidil Haram juga. Jadi imam lagi. Ya kalau jadi imam seperti imam yang ada, diusir sama askar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa di tempat itu, manfaatkan untuk meminta yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan terlalu cinta kita terhadap urusan dunia ini, sekedar saja. Suka tidak masalah. Berbeda dengan lebih mencintainya ketika saat kapan kita tahu bahwa kita cinta kepada dunia daripada akhirat? Ketika dihadapkan antara kerja dunia dan kerja akhirat. Hayya 'alas shalah, gitu kata muadzin. Kita masih asyik komputer, masih asyik HP, bahkan ada yang lebih buruk lagi, masih chattingan dengan selingkuhannya. Udahlah dia tinggalkan sholat, berbuat dosa lagi. Hati-hati tuh. Dan ini sifat orang kafir, jangan kita meniru. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka lebih cinta kehidupan apa? Dunia. Tapi mereka meninggalkan hari yang akan mereka hadapi setelah itu, yaitu hari yang berat, hari kiamat. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, yakni penciptaan mereka. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Bila kami ingin, kami sungguh akan mengganti mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Yakni kata Ibnu Jarir mengatakan, maknanya jika kami mau, maka akan kami datangkan kaum yang lain selain mereka. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, "Iyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala dzalika qadira." Jika Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kalian wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Inna hadhihi tadhkirah. Sungguhnya ini adalah suatu peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang berkehendak, karenanya barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Rabb-Nya. Yakni jalan. Dengan kata lain, siapa saja bisa memperoleh petunjuk dari Al-Quran. Kalau mau selamat, nih sudah ada jalannya. Apa itu? Nih. Udah bisa dilihat gak oleh kita ini? Bisa. Kalau orang buta bisa dia raba dengan Quran, apa itu? Bisa dia menghafalnya. Saking mudahnya cari hidayah. Tapi untuk mendapatkan taufik itu kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebutkan, wa ma tasyauna illa iyyasha Allah. Dan kamu tidak mampu kecuali bila dikehendaki Allah. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri dan tidak juga masuk dalam iman
serta tidak juga mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Ibaratkan hidayah ini seperti makanan yang ada di nampan. Kita duduk di sini, itu makanan di depan, lezat sekali. Kita lihat makanan itu, tapi belum tentu kita bisa mengambilnya. Karena harus ada izin dari pemberi makanan itu. Ya enggak? Ada orang datang nih ke masjid ini, ditaruh makanan di nampan. Kata dia, enggak boleh makan. Sampai aku izinkan fulan yang makan. Seperti itu Quran. Semua orang sudah lihat nih Quran. Semua orang tahu isinya. Bahkan orang kafir ada yang berkali-kali baca Quran ini. Ada yang berkali-kali baca artinya. Bahkan ada yang hafal. Seperti Yahudi. Tahu antum yang menulis kitab hadis. Ada kalau salah 7 jilid atau 8 jilid. Warnanya hijau. Dan warna khasnya itu belum dirubah-rubah dalam cetakan lamanya itu. Dulu sebelum Android ada, buku itu jadi rujukan kita. Kalau ketemu hadis, tidak ada perawinya. Tinggal diambil potongannya, huruf apa awalnya, dicari di kitab itu. Ketemu. Itu penulisnya Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Tapi bukunya bermanfaat buat umat Islam sedunia. 8 judul kitab yang dia baca. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, habis dibacanya. Karena dia meringkas dalam kitabnya itu. Kalau dia bisa meringkas berarti dia baca atau tidak? Baca. Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Musnad Al-Imam Ahmad, dan Musnad Al-Imam Darimi. Bahkan 9 kitab, saya lupa satu lagi. 9 kitab yang diringkas dalam 7 jilid, setiap jilidnya segini. Berarti jadi segini. Tadi kitabnya kalau dipanjangin, mungkin sepintu itu. Ya, diringkas oleh dia jadi segini. Berarti dia baca enggak? Mati dalam kondisi Nasrani. Kita arba'in aja enggak selesai-selesai. Ya. Tapi tidak dia dapatkan hidayah itu. Maka kemana kita meminta kalau begitu? Kepada Allah. Bisa kayak tadi. Ada orang bawa makanan. Tidak boleh makan kecuali diizinkan dia. Pak, tolong dong saya lapar. Saya boleh makan juga enggak? Tidak boleh, kata dia. Kenapa? Anda masuk masjid dengan sandal tadi. Anda bersihkan dulu tuh lantai. Seperti itu tadi. Anda tidak akan dikasih hidayah sampai Anda bersihkan dulu dari apa? Dosa. Lantai yang Anda injak tadi udah masih kotor tuh. Bersihkan dulu. Bersihkan. Udah bersih Pak. Ditengok-tengok ya silakan makan. Paham gak ibarat saya ini? Itulah Quran. Dia tidak akan masuk kecuali dalam hati orang yang bersih dari dosa. Apa para pendosa, pentato di luar sana tidak tahu ada Quran? Tahu seperti orang tahu ada makanan tadi. Tapi dia tidak bisa mengambilnya tanpa izin pemiliknya. Maka apa yang kita lakukan begitu? Minta kepada yang memberikan. Seperti itulah hidayah. Maksudnya ialah Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Sehingga Allah akan beri kemudahan kepadanya. Serta membentangkan sarana untuk menggapainya. Allah mengetahui pula siapa yang berhak untuk disimpangkan. Sehingga dia akan jauh dari petunjuk. Dan sungguh dia memiliki hikmah yang sangat besar dan hujjah yang pasti. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita mudah datang ke majelis ilmu. Mungkin di balik tabir ini ada ibu-ibu yang tadinya sudah iris tempe, sudah iris bawang, sudah jam 8:30 dia datang ke sini. Ya kan? Ada ibu-ibu belum dia iris bawang, belum dia iris tempe, enak aja dia main HP itu. Suami yang pulang, simpan aja tas di samping, tidak disambut. Saking dia leha-leha banyak waktu, tapi dia tidak bisa masuk majelis ilmu. Siapa yang berkehendak? Allah. Maka bersyukurlah kita mudah-mudahan ini bertanda bahwa kita ini dalam kebaikan. Ya, berada dalam kebaikan yang Allah janjikan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Karena Allah itu aliman hakima, dia memasukkan orang ke dalam rahmatnya siapa yang dikehendakinya, dan dia menyediakan orang-orang zalim itu azab yang pedih.
Yakni dia akan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki pula. Oleh sebab itu, barang siapa yang dia beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Maka orang kalau diberi petunjuk oleh Allah, tidak gampang disesatkan. Antum mungkin di kampung sendirian, dikucilkan orang, dikatakan, aduh ini orang-orang Wahabi, jangan dekati, kan begitu kan? Kalau Allah berikan hidayah kepada antum, kalimat itu tidak membuat bergeser keimanan ini. Bahkan dinikmati sebagai sambal dalam kehidupan. Kalau makan tidak ada cabenya, enak nggak? Nggak terlalu enak. Atau tidak ada garamnya gitu? Nggak terlalu enak. Yani dia memberi petunjuk kepada orang tersebut. Oleh sebab itu barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang memberinya petunjuk. Walaupun di depannya seorang kiai, seorang ustadz, bahkan seorang nabi pun tidak bisa memberinya petunjuk. Contoh siapa? Abu Talib. Contoh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Abu Talib siapa? Pamannya Nabi. Umar siapa? Orang lain. Salman Al-Farisi siapa? Orang lain, penyembah api di negeri seberang, di Persia, di Iran. Orang lain. Siapa Tsumamah bin Usal? Orang negeri seberang di Yamamah, masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari siapa dia? Dia di kabilah seberang, namanya kabilah Ghifar. Tufail Ad-Dausi, dia dari Daus, masuk Islam. Tapi kemana paman beliau? Abu Talib yang begitu baik, dapat hidayah kah? Maka sekarang tugas kita terus memohon kepada Allah agar kita mendapat hidayah. Kita tidak sanggup memberi hidayah buat diri kita, kecuali atas izin Allah. Minta izin, seperti kita mau minta izin makan karena lapar tadi. Tapi saya kira cukup ya. Ada pertanyaan silakan. Fadhal. Surat Al-Insan ayat 19. Oke. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Pertanyaannya, siapa ini para pemuda ini? Apakah manusia juga? Apakah makhluk apa? Malaikat atau apa? Baik, mereka kalau manusia kok nggak seperti yang mereka di surga, penghuni surga. Iya. Berarti manusia ketemu manusia. Baik, barakallahu fikum. Pemuda-pemuda ini diciptakan oleh Allah di surga. Bukan orang dari dunia. Bukan. Bukan anak kita, bukan juga anak-anak pembantu kita di dunia, bukan. Mereka diciptakan di dalam surga. Sama seperti bidadari. Bidadari itu bukan makhluk dari dunia. Tapi memang sudah ada di mana? Di surga. Dengan bentuk yang berupa-rupa. Ya, kalau wildan tadi seumur. Kalau bidadari ada yang berupa-rupa. Ada yang hurun in, ada wakawaiba atrab. Hurun ini itu wanita tercantik yang Allah ciptakan di surga. Untuk siapa? Untuk mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kita tidak dapat dong. Masih ada jalan lain untuk mendapatkannya. Apa itu? Ketika diajak zina oleh para wanita cantik, tinggalkan karena Allah, bukan karena Pol PP. Ya, bukan karena Pol PP atau karena takut ketahuan istri, bukan. Tinggalkan karena Allah. Ya, kata orang, kalau ustadz mah bisa dia tinggalkan zina. Kenapa? Karena memang tidak punya nafsu. Bos, anak saya sudah 4, bos. Ya. Bukan berarti kita tinggalkan zina karena tak punya nafsu kepada wanita. Kita tinggalkan zina karena apa? Diperhatikan oleh Allah. Itu yang akan membuat dapat hurun in tadi. Meskipun tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Termasuk ada jalan lain juga untuk mendapatkan wanita hurun in itu. Yaitu kita dibuat marah oleh orang dan bisa marah. Tapi kita tahan marah. Ya, kita tahan marah itu.
Itu juga yang mendatangkan. Kemudian wakawaibat roba itu didapatkan oleh orang-orang baik selain mereka. Yang disebutkan dalam surah An-Naba. Wakawaibat roba. Dan bidadari-bidadari yang muda atroba. Kalau para ahli terjemahan di bahasa Indonesia, kayaknya malu-malu menerjemahkannya. Diterjemahkan wanita-wanita yang sebaya. Padahal maksud Allah sebutkan di situ terang-terangan yang montok tidak pernah lembek payudaranya. Itu artinya. Dan sengaja Allah sebutkan begitu supaya kita lebih terpengaruh, tergoda dengan wanita di mana? Di surga. Daripada tergila-gila dengan wanita dunia yang umur 50 atau 60 tahun sudah lesung semua pipinya, keriput. Ya, di sana enggak. Di sana wanitanya tetap awet muda. Tapi wanita di dunia yang solehat, mereka lebih cantik dari seluruh bidadari itu. Itu dia. Maka kecantikannya tidak perlu dia ke salon. Tidak perlu juga dia cukur alisnya ganti pakai spidol hitam. Karena di sana dibuat cantik oleh Allah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah orang yang meninggal karena kesetrum termasuk mati syahid? Dilihat amalnya. Kalau dia orang baik dan muslim, maka dia mati dalam keadaan kaget. Dan insya Allah dia disamakan pahala ya. Pahala mati syahid. Apakah kita bisa menerima agar diundangi dari dilindungi dari takdir buruk? Apakah bisa meminta? Bisa. Waqina syarra ma qadait. Dalam doa witir, doa kunut witir kita, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Disyariatkan enggak itu? Disyariatkan. Di dalam riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan li ghairihi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan kecuali apa? Doa. Banyak berdoa. Bagaimana menyikapi ketika hati sedang futur atau lemah iman? Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban. Jauhkan diri dari syaitan dengan meninggalkan yang haram. Karena ketika kita futur, meninggalkan kewajiban, maka kita akan keluar dari lingkaran hidayah. Kalau lagi futur, jangan tinggalkan kewajiban. Meskipun yang sunnah, kadang kita tinggalkan karena futur tadi. Itu kata Ibnu Qayyim, agar mudah kita kembali lagi kepada kebenaran. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Minta, ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khairu min zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku kesuciannya, ketakwaannya. Bersihkan dia karena engkau yang sebaik-baik yang membersihkannya. Engkau pelindungnya, engkau penolongnya. Terus berdoa. Kemudian yang ketiga, cari teman-teman yang mau menegur kesalahan kita. Jangan cari teman-teman yang lihat kita salah, dia diam. Iblis datang kepada Nabi Adam, dia datang berantem atau mengajak kepada dengan cara baik-baik? Cara baik-baik. Teman yang baik itu bukan yang cerewet melarang kita dari perbuatan dosa. Bukan. Teman yang buruk itu bukan yang cerewet melarang kita dari berbuat dosa. Justru teman yang buruk itu adalah yang melihat kita berbuat salah, dia diam. Cari teman yang mau menegur kesalahan kita. Yang ketika kita bertemu dengan dia, kita senang karena ada yang mau menegur kesalahan kita. Hari ini kita ini baperan. Ada teman, akhi itu salah. Wah, Ustaz ini nyinggung saya terus. Besok saya tidak mau hadir kajiannya. Sama seperti seorang laki-laki ditegur istrinya karena dia salah. Ah, istri macam apa ini? Lancang sekali sama suaminya. Padahal istrinya menyampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kadang istrinya nyalain kajian, diperbesar kajian, suruh dengar dia supaya dia sadar.
Supaya apa? Futurnya hilang. Berarti ada yang menasihati kita enggak? Ada. Cuman jangan futurnya itu curhat di Facebook. Jangan di Facebook itu teman-teman kita ada yang manusia, ada juga yang mesin. Mungkin juga ada akun jin. Kan ada yang tahu. Itu kan dunia menipu itu. Udah kita cari teman yang bisa membuat kita. Termasuk pasangan hidup yang baik. Kalau antum futur misalnya. Pulang ke rumah bisa membuat antum semangat karena ada istri yang suka menasihati. Pulang ke rumah. Kalau istri futur. Ya cari nasihat dari suaminya. Karena dia senang memang dengan nasihat apa? Suaminya. Nah ini namanya futur yang baik. Dan futur ingat. Dia musuh kita yang tidak akan pernah hilang. Tapi harus dilawan. Harus apa? Dilawan. Itu sifat manusiawi. Futur itu manusiawi. Tapi benarkah pembantu di jannah berasal dari bayi-bayi yang mati sebelum lahir ke dunia? Wallahu a'lam, ana tidak berani ngomong ini. Karena harus butuh dalil. Bagaimana cara mengingatkan saudara kita, teman, sudah mengaji tetapi masih nonton bioskop? Ini namanya kecanduan. Nasihatinya pertama dengan cara yang baik. Kedua dengan mendoakannya. Jangan dibully. Kita yang ngaji hari ini kadang senang lihat teman kita berbuat salah. Bulian itu, Masya Allah. Itu membuat teman-teman kita semakin jauh. Anda perhatikan teman-teman kajian juga ini terlalu semangat mentahdir. Lihat Umar bin Khattab. Ada sahabat yang dia kirim ke Irak. Di Syam. Orang baik. Sangat baik di zaman Umar. Ketika ditanya oleh mana dia, disampaikan dia kecanduan khamar. Minum khamar lagi. Umar kirim surat. Dan minta kepada sahabat yang hadir agar mendoakan dia. Di antara isi suratnya, kembalilah kepada Allah. Kemudian disampaikan ayat, Allah itu ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi dzat-taub. Allah itu pengampun, dia penerima taubat, keras adabnya, dan dia akan memberikan kebaikan. 3 motivasi baik, 1 ancaman. Diulangi terus oleh sahabat itu isi surat Umar sampai dia bersimpuh dan kembali kepada Allah. Sampai pun dia dikabarkan mati dalam kondisi telah bertaubat dan Umar bersyukur kepada Allah dan beritahukan kepada para sahabatnya, begini loh cara mengembalikan orang baik yang jatuh dalam keburukan. Bukan senang karena dia berbuat buruk. Kita sekarang kan senang lihat teman berbuat buruk. Kenapa? Ada yang akan digibahi. Ya enggak? Ada yang akan ditahdir. Itu kita hari ini. Bahkan ustadznya ikut ditahdir. Ustadznya digibahi. Nah, ini masalah kita jawab. Saya kira cukup. Cuma masih banyak pertanyaan ini. Saya tak jawab dulu ya. Kasihan ini yang sudah bertanya. Kalau suami baru meninggal, bolehkah istri keluar rumah untuk menghadiri kajian karena di rumah sendiri dan anak-anak pergi bekerja? Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada asalnya tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Apakah kebutuhan itu bersifat zahir maupun batin? Selama dia keluar tidak nginap di tempat dia keluar. Saya mau pergi karena tidak bisa makan kalau tidak ke pasar. Jualan. Ya udah jualan di pasar. Tapi harus balik ke rumah. Yang tidak boleh keluar, tidur di pasar. Itu tidak boleh. Ya, lagian juga di pasar ada tempat tidur. Jika menuntut ilmu itu suatu kebutuhan yang sangat mendesak, maka boleh Anda datang ke kajian. Tapi jangan datang tidur di masjid. Udahlah waktu kajian tidur, nanti malam juga tidur di masjid. Amalan apa saja yang bisa dilakukan seorang istri untuk suami yang sudah meninggal dunia, itu mayit, agar pahalanya sampai kepada suami? Banyak mendoakannya, mendoakan kebaikan dan memintakan ampunnya. Dan mohon kepada Allah agar dia diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau pertanyaan boleh enggak sisi istri ini sambil mendoakan kebaikan buat suaminya agar masuk surga, dia memilih tidak menikah? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau bagi wanita boleh. Tapi bagi laki-laki
Jangan. Kenapa? Karena bagi wanita, kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain, maka yang akan menemani dia di surga bukan suami yang mati tadi, tapi suami terakhirnya. Ya. Tapi bagi laki-laki, walaupun dia nikah 4 pada saat istrinya hidup, dia tetap bisa bersama istrinya kalau mereka semua solehat dan soleh. Itu perbedaannya. Yang ada itu di dunia dan di akhirat, poligami bukan apa namanya? Poliandri bukan, apalagi laundry bukan. Ya, itu enggak ada. Ini mengenai istri tadi. Doa, banyak berdoa dan bersedekah untuk kebaikan dia. Bayarkan hutangnya. Kasih tahu anak-anak untuk mengumrohkannya. Kalau ada rezeki menghajikannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita juga perlu memilih guru Quran dari golongan yang bermanhaj salaf, bukan manhaj takfiri lain seperti Haroka atau Asy'ariyah? Bukankah hanya mengajar Quran? Kalau dia sekadar mengajar Quran tidak masalah. Tapi kalau dia sudah sampai memasukkan keyakinan dan manhajnya kepada kita, menghindari, cari yang sudah bermanhaj salaf. Ya. Apakah benar jika banyak memakai perhiasan emas, para wanita yang sering kelihatan pulang haji, kelak di akhirat tidak akan diberi perhiasan emas lagi? Iya, kalau dia sombong di dunia ini dan dia ingin memamerkan kepada laki-laki yang bukan suaminya, atau perhiasannya tidak kedengaran, tapi ketika dia diangkat minuman supaya kedengaran di balik jubahnya gitu. Gayanya emasnya banyak deh. Begitu dibuka, ternyata kalung kucing dipakai. Itu termasuk sombong, tidak boleh. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.